itu bukan sesuatu yang baru diperkenalkan Kristen, bukan hal baru di peradaban manusia. Tuhan menjadi manusia telah pernah diperkenalkan oleh mitologi Yunani, pernah diperkenalkan oleh mitologi Mesir, pernah diperkenalkan oleh ajaran pagan penyembahan berhala di berbagai macam ajaran-ajaran masa lalu. Apa jadi Kristen yang lu salah? Untuk apa dibanggakan Tuhan menjadi manusia? Tuhan menjadi manusia pernah dinarasikan. Dengar, saya jelaskan kepada Anda. Kalau Tuhan jadi manusia, itu Sai Baba saja dianggap Tuhan yang jadi manusia, saudaraku. Sai Baba juga Tuhan jadi manusia. Apa bedanya dengan Tuhanmu? Sai Baba juga Tuhan jadi manusia. Mengenai Trinity, Allah lu tuh bingung kenapa Triteisme itu yang kau yakini antara anak, Bapa dan Roh Kudus pernah diperkenalkan dalam ajaran India kuno. Dalam ajaran India kuno mereka meyakini Trimurti, ada Brahma, ada Shiva, ada Krishna. Berat. Saya memahami psikologi kalian ketika mewarisi sebuah ajaran yang sangat berbau pagan, itu berat sekali rasanya. Iya, benar. Udah, saya sangat memahami psikologi dan kesedihan kalian, saudara-saudara. Saudara-saudara, berat sekali menerima fakta bahwa hari lahir Tuhan kalian sama dengan hari lahir Krishna, sama dengan hari lahir Osiris, sama dengan hari lahir Mitra. Itu berat. Itu udah basi banget. Waduh, berat sekali ya menerima ajaran pagan. Berat memang. Orang lain Anda dulu, itu kamu tidak tampung, baru kamu jabatan. Memang benar, teman-teman. Letak salahnya di mana? Karena tidak semua dalam Kristen Jadi itu sama. satu-satunya orang terutama di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah sendiri pun ada sama di dunia dan di akhirat. Di mute gimana sih? Karena tinggi dibandingkan Isa gitu loh. Oke. Berarti Coba. beratnya Isa dong. Iya, boleh. Saya minta waktu 2 menit ya, saya berargumen ya. Jadi Enggak, kamu mewarisi ajaran yang sangat berbau pagan itu berat sekali. Sangat berat sekali. Ketika Anda mengatakan Tuhan jadi manusia, iya, Tuhan jadi manusia itu bukan hal baru, saudara. Tuhan kami Allah kalian aja. Tuhan jadi manusia itu bukan perkara baru, bukan sesuatu yang baru dikenal dalam peradaban manusia. Mengirim setan supaya orang-orang berbuat maksiat. Sekarang gini, Tuhan dikatakan lahir dengan tanggal yang sama dengan kelahiran Dewa Matahari, Dewa Mesir, Dewa Persia. Itu berat memang, berat rasanya. Ketika kamu katakan Tuhan berbentuk 3 pribadi, ternyata ajaran-ajaran pagan masa lalu mengajarkan hal yang sama. Dengarkan ini. Dalam keyakinan Romawi kuno, Mitra, Dewa Matahari, itu satu pribadi dalam satu esensi bersama siapa? Ahirman dan Osmat. Osiris adalah tridewa dalam kesatuan Osiris, Isis, dan Horus. Bahkan dalam keyakinan India kuno ada Trimurti, ada Brahma, ada Shiva, ada Krishna. Berat sekali ketika ajaran pagan yang kau katakan sebagai ajaran keyakinanmu berat sekali. Itu kan bodoh. Orang Tuhan kamu yang bingung. Sejak kapan ajaran para nabi mengajarkan Tuhan itu berjumlah 3? Sejak kapan nabi-nabi Bani Israel mengajarkan Tuhan ada 3? Sejak kapan? Sejak kapan? Gitu loh. Sejak kapan ada nabi yang mengajarkan Tuhannya itu 3 berderet? Sejak kapan? Sejak kapan? Kalian ini adalah sebuah ajaran sempalan yang dimodifikasi pada tahun 325 Masehi dalam sebuah konsili yang bernama Konsili Nikea pertama. Disitulah ditetapkan siapa Tuhan, siapa Bapa, siapa Anak, siapa Roh Kudus. 325 itu ngebahas tentang bagaimana pandangan Arius gitu loh. Itu sudah sangat jelas. Bahkan hari kelahiran Tuhan kalian ditentukan 4 abad setelah kematiannya. Terus dilimpahkan kepada orang Kristen. Kalau kamu bingung, kamu belajar sama Allah. Kenapa aku bingung mengenai Trinitas gitu loh? Kamu tuh perlu belajar sama Allah. Berat. Ya, gitu ya. Coba dulu kalian jawab. Siapa di dunia ini yang lahir dari Roh Kudus dan bisa menyembuhkan orang mati dan ada sekarang di surga? Siapa? Tuhan jadi manusia itu bukan sesuatu yang original datang dari kalian. Itulah yang harus kalian sadari.
Tuhan jadi manusia itu adalah ajaran pagan yang telah lama diperkenalkan dalam sejarah manusia. Bukan barang baru itu, Pak. Bukan barang baru jadi manusia. Saya sangkal ya. Coba jawab, siapa di dunia ini yang lahir dari Roh Kudus, dari perawan Maria, dan tidak berdosa, dan tidak ada di dunia ini? Siapa selain Yesus? Apa kami salah mengatakan dia Tuhan? Coba jawab. Salah. Apa salahnya? Ya karena Yakobus juga Tuhan, menyerupai Tuhan. Yakobus. Itulah enggak semua nabi itu kami bikin Tuhan, cuma Yesus doang karena dia dari Roh Kudus dan dia menghidupkan orang mati. Katanya tidak semua nabi kami bikin Tuhan. Dengar dulu, dan sekarang Tuhan bikinan. Kau bikin Tuhan ternyata. Ternyata yang bikin Tuhan itu kau. Keimanan saya. Bagaimana Anda? Apa yang kalian tuntut? Itulah keimanan kami. Bahwa gini. Bukan di Arab. Yesus itu hanya penuh dengan Roh Kudus, Yesusnya doang. Tapi kalau Elizabeth bukan cuman anaknya, Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Oke. Dia Lukas 1 dengarkan. Lukas 1:41. Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Apalagi anaknya. Jadi batal, gagal Yesus jadi Tuhan, gagal. Penuh dengan Roh Kudus. Yesus dilahirkan oleh Roh Kudus. Mana ada yang lahirkan Yesus itu Maria? Ada aja. Mana ada Roh Kudus melahirkan? Mulai kacau otaknya. Elizabeth itu asal perkawinan suami istri toh? Enggak, Elizabeth itu mandul. Makanya kau baca Yohanes 1 nomor 13. Coba kau baca Yohanes 1. Dilahirkan oleh Maria. Coba kau baca nih. Coba. Melalui Roh Kudus, bukan melalui orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Siapa itu? Siapa? Salah satunya adalah anak Elizabeth. Elizabeth sekarang di mana? Anak Elizabeth itu mandul, Elizabethnya mandul. Ya, sekarang anaknya di mana? Ada di Nah, kalau Roh Kudusnya baca Lukas 1:41. Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Berarti Elizabeth hamil karena Roh Kudus. Kan begitu. Bapak Ali, sekarang Elizabeth itu main di surga enggak? Gimana? Anaknya itu ada di surga enggak? Sama-sama di langit mereka, di alam barzah. Yesus di alam barzah, di langit. Tidak ada. Injil mencatat itu tidak ada di surga dia. Cuma Yesus yang ada. Kan pernah mati tuh. Jadi dia pernah ke alam barzah, Seol. Begitu juga anak Elizabeth ya. Ya. Sama-samanya dia. Bukan, itu pemahaman Anda itu. Anda yang kena tipu, Anda kena tipu Bible. Yesus itu tidak ke surga, dia ke langit. Oh, Pak, maaf, jangan bilang kita kena tipu Bible, Pak. Maaf. Nah, kita juga bisa bilang Anda tipu Al-Quran. Mari kita uji. Mari kita uji, Yesus itu ke langit atau ke surga? Bu, Yesus. Sekarang Bapak untungnya apa dapat ini semua? Yesus ke langit atau ke surga? Jawab. Ke surga. Mana dalilnya? Ke surga loh. Harga mati. Mana dalilnya? Baca di perjanjian baru. Saya kesempatan untuk mempersiapkan tempat bagi kalian yang percaya dengan saya. Di mana itu? Di mana dalilnya? Iya, di perjanjian baru. Saya nggak hafal. Saya ke surga mempersiapkan tempat bagi Anda. Kalau Anda tertawa, Pak. Tertawa itu nanti Anda menangis, Pak. Itu pelecehan itu, Pak. Sekarang Anda itu nanti dunia akhirat nanti kemana? Neraka Anda. Bukan, Anda. Yang neraka itu yang menyembah Yesus. Paulus aja menyebut orang-orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Kayak mana Anda mau ke surga? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang nyampe ke Bapa itu kalau tidak melalui saya. Yesus mengatakan yang menyeru dia kemana perginya? Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Siapa? Mereka yang menyebut Yesus dengan panggilan Tuhan. Siapa itu? Kristen atau Islam? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran, tidak ada yang lain. Nah, kalau dia adalah jalan, kenapa Anda tuhankan? Melalui dialah kita untuk bertemu. Iya, melalui dia. Terus kenapa Anda tuhankan? Apa salahnya? Lah, yang Tuhan ini Bapa atau Yesusnya? Jalan atau tujuan? Tuhan itu adalah bisa termasuk predikat. Paham? Predikat. Berarti
Berarti Yakobus adalah saudaranya Tuhan, betul? Betul. Berarti Tuhan saudara punya saudara. Jadi mindset Anda itu udah jorok. Itu kesalahan Anda. Bung, di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 44 nomor 10, nomor 11, nomor 12 dikatakan begini. Siapakah mereka yang menuangkan Tuhan dalam rupa bentuk, yang membentuk Tuhan dalam rupa patung? Mereka semua akan kubuat malu. Malu kan? Ternyata Tuhan saudara punya saudara. Bapak, itu Abangku gini, Pak. adalah Tuhanku. Bapak, sepupuku adalah Tuhanku. Ponaanku adalah Tuhanku. Daud juga tidak mau tinggal diam. Ternyata anak dari istri ketigaku, hasil poligamiku adalah Tuhanku. Kan gitu. Anaknya Yakobus juga mengatakan, oh ternyata pamanku adalah Tuhanku. Cucunya Yakobus mengatakan, kakekku adalah Tuhanku. Tidak ada ajaran Kristen poligami. Tidak ada ajaran Kristen poligami. Tapi bermandikan praktek poligami di kitab saudara. Nah, itu dulu itu. Itu dulu. Yesus berasal dari istri keberapanya Daud? Kamu sendiri, Pak. Istri ketiga. Istri ketiganya Daud melahirkan Tuhan Anda. Berarti Anda nggak boleh menghujat poligami. Kenapa? Tanpa poligami Anda tidak punya Tuhan. Ayo. Zaman sekarang itu tidak relevan lagi poligami. Kami tidak mengatakan poligami. Oh, kalau mempoligamikan Tuhan boleh. Mempoligamikan wanita nggak boleh. Kalau mempoligamikan Tuhan boleh, gitu. Kalau zaman dahulu Raja Salomo juga ribuan istrinya kalau ke situnya. Nah, itu dia makanya. Itu makanya aku bilang, andai saja poligami tidak ada, Yesus nggak ada. Karena Yesus berasal dari istri ketiga. Ayo. Karena peradaban itu tidak baik lagi, makanya orang Kristen tidak mengajarkan poligami, bro. Bagus mana poligami dengan sesama jenis dinikahkan di gereja? Bagus mana? Loh, Pak, ini konteksnya yang mana, Pak? Kamu berilmu tapi bodoh kamu. Loh, tadi diceritakan masa lampau, sekarang nggak bagus lagi katanya. Nah, sekarang yang ada di tempat ibadah kalian sejenis dikawinkan. Bagus mana kira-kira itu, Pak? Kamu minum obat jiwa dulu, Pak. Kamu halusinasinya tinggi sekali nih, kamu. Itu fakta di gereja banyak dinikahkan sejenis. Itu bagus mana dengan poligami? Jawab. Bagusan mana samprinya di menurut kamu kita pokoknya tidak ada yang bagus. Anda kan menghujat poligami. Yesus berasal dari istri ketiga Berseba. Bininya orang lagi mandi diintip sama Daud, sama David. Lahirlah keturunannya Yesus. Aduh, parah. Biasa, kamu berzina, makanya kamu begini, pikiranmu kotor. Biasanya kamu. Kalau saya tanya, syarat sah nikah di dalam Bible ada nggak? Jorok pikiran Anda mah. Nggak ada. Salah satu syarat sah nikah di dalam Bible mau kuceritakan sama Anda. Mau? Rifka, diskusinya ini udah kita menyimpang, Rifka, tolong nih tertibkan nih Bapak ini nih. Pikiran kita kotor. Nih, saya kasih syarat sah nikah di dalam Bible Perjanjian Lama. 1 Samuel 18 25-27. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain daripada 100 kulup orang Filistin. Jadi syarat menikah pada masa itu oleh Saul adalah harus membawa 100 kulup orang Filistin. Ini bahaya ini, kok ada mas kawinnya kulup? Nah, sekarang saya tanya ke Kristen, mas kawinnya Kristen apa? Jawab. Ya udahlah kalau gitu, saya pamit dulu sholat Jumat, di sini udah salawatan. Teman-teman, Adinda dilanjut lagi semuanya ya. Alif, saya pamit. Nanti kita jumpa lagi ya. Ingat PR saudara, mana datanya pengakuan Yakobus? Waduh, Bang Zumar langsung di-kick karena Abang dianggap melakukan pelanggaran. Ya Ustadz Alif,
Bukan kabur. Kabur kata kalian, dia mau sholat Jumat. Masih di sini habis kalian. Udah, bukan kabur. Kok kabur ngadapin kalian kabur? Kalau perlu dibayar kalian diskusi sama dia. Oke, Ustaz Alif monitor. Udah kotor. Buat teman-teman yang nanya di kolom komentar, itu kenapa saya lebih banyak mendengar dari diam dulu. Akun TikTok saya cuma satu. Kalau saya berbantah-bantahan, kena Bennett. Emangnya ini Oten ya, kadang-kadang nggak ngerti bahasa Indonesia. Orang udah Bang cuma izin pamit mau sholat Jumat, dia balas nengong kabur. Emang nggak ngerti kadang-kadang bahasa Indonesia nih orang ini. Uni, coba Hai Kevin. Coba buka Quran 57 ayat 3. Ayat apa? Enggak, pertanyaan tadi belum terjawab ya. Enggak, status, itu out of konteks ya bro. Ngomongin ketuhanan ya, tiba-tiba tentang syarat nikah gitu. Bukan, iya. Kita Bang Zuma tadi mempertanyakan. Ya sudah, sekarang kan Bang Zuma udah nggak ada dan saya juga masuk. Kita buka diskusi Yakobus sebagai saudara kandung, kandungnya Yesus itu statusnya apa? Apakah saudara manusia atau saudara Tuhan? Saudara yang Muslim coba dibuka ayat Quran 57. Apa statusnya Yakobus? Jawab itu dulu. Quran 57 ayat 3 coba dibuka kok. Nggak bisa dibuka-buka. Ada. Memang Quran 7 ayat 3 coba dibuka. menganggap Tuhan jadi manusia itu bebannya Quran berapa? Quran 57 ayat 3 coba dibuka. Al-Hadid ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, huwal awwal wal akhir wad dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya adalah dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Artinya dia adalah Tuhan. Sekarang coba dibuka Wahyu 1 ayat 17. Aduh, sejak kapan pula kita wahyu kalian pakai bahasa Arab, zahir dan batin pula lah. Kalau awal akhir alfa omega pula kalian bawa. Baca Wahyu 1 pasal 1-nya dulu, Kevin. Coba. Iya, baca Wahyu 1 pasal 1-nya. Ya coba baca sama kalian. Giliran kami baca Al-Quran kami, kau bacalah Bible. Coba Wahyu 1 pasal 18. Ketika aku melihat dia tersungkur, satu perikop, sama seperti jangan mempelintir. Baca satu perikop. Tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang baca dari pasal pertama ayat pertama. Aduh, siapa yang aku liatin ayatnya. Akhir yang hidup, guys? Apakah Nabi yang awal yang akhir dan yang hidup? Aduh, baca dulu pasal pertama ayat pertama, Kevin. Masa ayat kitab engkau perkosa? Tidak memperkosa, silakan aja. Coba baca Wahyu pertama pasal pertama ayat 1, baca dulu. Bisa baca nggak? Bisa nggak membaca? Aku adalah yang baca. Bisa nggak kalau nggak saya bacain? Oke. Aduh parah. Masa baca kitab suci sendiri malas. Baca dulu. Apakah ada seorang nabi berkata jangan takut? Saya jawab dengan kitab kamu. Baca dulu, Kevin. Kenapa kamu kekata tantrum gitu? Baca dulu. Ya silahkan pasal pertama. Oke, ya udah. Kalau gitu saya bacakan. Aduh, bilang dong kalau kamu nggak bisa baca. Ayat kitabnya sendiri malu mereka baca loh. Jangan takut. Saya heran kenapa tidak ada kebanggaan dan yang hidup. Iya, saya tahu itu. Betul itu, kami nggak sanggah itu, benar itu, betul sudah. Walaupun nggak tahu kita siapa penulis kitab Wahyu. Ya, katanya si Yohanes di Pulau Patmos. Kamu baca ini baik-baik. Belum kamu banyak cerita. Baca ini kamu. Baca. Aduh, kecil banget. Coba dibaca sama Uni aja. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Tahu kamu ini apa? Ini wahyu Yesus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Makanya wajar kalau Yesus berkata, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Kalau Yesus berkata dia Tuhan sekalipun, tetap itu bukan perkataan dia, tapi perkataan Tuhan yang diletakkan di bibir dia, menggenapi Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan. Firman Tuhan. Loh, kok ketawa kau? Nabi kau siapa baca itu, yang pernah ngomong aku adalah akhir, awal dan yang hidup? Siapa selain Isa? Yang lebih hebat lagi, seorang nabi yang berkata aku adalah aku, itu lebih hebat lagi daripada Tuhanmu itu. Musa lebih berkata Eser aku adalah aku. Mau kau Tuhan kan dia? Siapa? Melkisedek adalah seorang yang tidak bersilsilah, tidak berawal, tidak berakhir. Kenapa kau Tuhan kan dia?
Yeremia sudah dikenal Tuhan sebelum dia dilahirkan. Kenapa nggak kau tuhankan dia? Nah, Bahkan Amsal Salomo, hikmah itu lebih dulu ada sebelum segala sesuatu ada. Kenapa nggak kau tuhankan dia? A, B, C, dan D. Ini sudah jelas. Saya tanya, kalau parametermu sebentar, kalau parametermu bentar, kalau parametermu menuhan, baca Wahyu 1. Coba kau jelaskan Wahyu 1 ayat 1 itu apa maknanya? Ini nggak usah dijelaskan juga. Jelaskan. Oke, saya bacakan lagi ya. Silakan. Inilah wahyu Yesus Kristus. Kalau saya bicara kau jangan potong. Kalau kau bisa jelaskan dulu. Tanya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Jadi kalau kau bicara tentang wahyu Kristus yang diberikan, dikaruniakan, dia menyampaikan wahyu. Kau tahu arti wahyu? Cari dalam kitab kau kata wahyu. Nggak ada. Kalian mengambil istilah dari dalam bahasa Arab yang artinya adalah informasi dari Tuhan. Berasal dari kata wahaya. Itu wahyu Yesus yang teman-teman ya. Dalam Quran 57 Jangan ayat kau 3 pergi dulu. dulu. Bahwasanya Allah menyebut dirinya sebagai yang pertama dan yang terakhir. Dalam Quran juga dikatakan bahwa Kevin, dia adalah yang awal. kalau kau bicara banyak lagi, kuturunkan kau ya. Nggak bisa diskusi orang ini nih. Kasih waktu 2 menit, 2 menit. Kau ngomong 2 menit, aku 2 menit. Kau 2 menit, aku 2 menit. Sekarang kau ngomong 2 menit. Kau jawab dulu judul wahyu. Kau jelaskan Wahyu 1 pasal 1 itu. Kau jelaskan, coba dibaca aja ayat yang sudah kau jelaskan Wahyu pasal pertama, ayat pertama kau jelaskan itu. Tidak usah out of konteks kemana-mana. Jelaskan. Jelaskan. Coba itu jangan comot-comot ayat. Jangan comot-comot ayat. Coba dibaca saja siapa yang berkata itu. Siapa yang berkata? Baik, ini judul ya. Oke, siapa yang berkata di situ? Yesus berkata. Lalu Musa ketika berkata, Yesus berkata. Oke, lanjut. Iya. Jelas karena Yesus menyampaikan firman. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Apakah Yesus yang adalah firman masih butuh firman? Yesus berkata apa? Jangan takut. Yesus berkata, adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Iya, aku percaya karena dia menyampaikan firman Tuhan, wahyu yang dikaruniakan kepada dia. Wahyu 1 pasal 1 ayat 1. Dia mengatakan aku. Seharusnya kalau dia menyampaikan firman Tuhan, dia berkata bahwa Nabi Muhammad juga berkata, Innani anallahu la ilaha illa anna. Sesungguhnya aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Apakah Nabi Muhammad jadi Tuhan? Aku adalah aku. Itu kata Musa. Kenapa kau tak tuhankan Musa? Kami tidak begitu mengerti tentang ayat Anda. Oke, baik, saya tanya. Baik, Yesus berkata. Dengar teman-teman. Yesus berkata, aku. Yesus berkata, aku. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Coba. Berarti kalau berkata aku adalah Tuhan, berarti dia adalah Tuhan ya? Loh iya dong. Selama ini. Oke, baik. Yesus mengatakan aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Ya nanti bentar ya. Baik. Oke, baik, kau harus bertanggung jawab dengan pernyataanmu kalau kau akan menuhankan setiap orang yang mengatakan dia adalah Tuhan. Dalam Quran 22 ayat 56 sampai 57 dikatakan, diam, jangan kabur dulu. Bisa nggak diskusi? Akan menghakimi dunia. Kevin, guys, dalam Quran dikatakan, Kevin, saya bertanya, kalau kamu bisa diskusi, kalau tidak bisa diskusi silakan turun. Saya mau orang yang bisa diskusi. Saya tanya sama silakan. Kamu berpegang teguh dengan konteks yang stay ya. Kevin, saya tanya sama kamu. Kalau ada yang berkata, aku adalah aku yang mengutus aku, maka dia adalah Tuhan. Adalah aku yang mengutus aku, gimana maksudnya itu? Coba jelaskan dulu. Makanya dengarkan dulu. Kau belum dengar ayatnya, kau udah tanya. Berarti kau nggak pernah baca Bible-mu. Silakan belajar. Makanya tunggu dulu. Saya tunjukkan dalil kitabmu. Kau nggak nunjukin data apa-apa dari tadi. Saya nunjukin data dalam kitabmu. Dong. Yang saya tunjukkan tadi kan ayat. Iya, saya. Bisa nggak kamu diskusi? Enggak, Anda mengatakan saya tidak memakai data. Mana ada? Tunjukkan, buka cam. Buka cam. Untuk apa saya buka cam? Katanya kau mau nunjukin data. Mana datanya? Dibaca bareng-bareng. Enggak, kau mempelintir kitab sucimu. Kau mempelintir. Tunjukkan, buka cam dari ayat Wahyu pertama, pasal pertama. Kau jelaskan itu dulu. Silakan dijelaskan sama Uni, nggak nyuruh saya. Kau mau jadi aku pendeta? Oh, jadi kau ngangkat aku jadi pendetamu. Baik, kalau aku yang menjelaskan, kau diam. Bawa saya ke dalam analogi Anda, karena saya tahu. Kok analogi? Baik, kalau gitu kau minta aku jelasin ya. Baik, aku jelasin, kau diam dulu ya. Baik, diam dulu. Ya, diam dulu. Oke. Teman-teman, Kevin berkata, ketika Yesus berkata, akulah Alfa Omega, maka Yesus adalah Alfa Omega. Yesus awal dan akhir. Itu kata Kevin, maka Yesus adalah Tuhan. Melkisedek bahkan tidak berawal, tidak berakhir. Tapi mereka tidak pernah menuhankan Melkisedek.
Dan bahkan Yeremia dikenal Tuhan sebelum Yeremia itu lahir. Mereka tidak pernah menuhankan Yeremia. Bahkan Salomo yang Amsal di dalam Amsal 8 dikatakan sebelum segala sesuatu dunia itu ada, dia sudah ada, mereka tidak tuhankan. Lalu ketika si Kevin berkata bahwa Yesus berkata aku Alfa Omega, saya suruh dia membaca kitab Wahyu pasal pertama ayat pertama. Saya bacakan ayatnya. Kita santai saja di sini. Ngotot-ngototan capek ya. Terserah kalian, saya tidak memaksa kalian untuk menerima. Tapi ini kenyataan dalam kitab kalian. Kita akan bacakan di sini. Mereka selalu kalau ngambil ayat, mereka nggak masalah. Tapi kalau kita yang comot satu ayat, mereka akan komplain. Kenapa nggak baca dari atas? Kenapa comot-comot ayat? Nah, Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Yesus itu adalah seorang yang membawa wahyu Allah. Wahyu itu apa artinya? Informasi dari Tuhan, karena itu berasal dari bahasa Arab. Nah, kata Yesus adalah, ini kata Yesus. Ini kata Yesus ya, sebagai pembuktian hujahku. Yesus berkata, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Bentar. Ayatnya ada di, bentar, nanti kamu sanggah di sini. Nah, ini. Jadi Yesus itu menyampaikan perkataan Tuhan. Itu sah-sah saja. Nah, ini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Yesus yang katanya firman yang adalah Allah, kenapa masih mendengarkan firman dari Allah? Ini juga pertanyaan. Kemudian Musa pernah berkata, Bentar ya. Baik, ini juga sama seperti Musa. Keluaran pasal 3 14 ya. Ini dia. Ini kita baca di sini teman-teman ya. Di sini tertulisnya firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Ini sama. Yang libur nggak ada. Ini adalah ini diterjemahkan ke bahasa Yunani-nya ego emi. Banyak orang Kristen mengatakan bahwa akulah dia, maka Yesus adalah Tuhan. Padahal firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Maka di sini yang berkata adalah Musa kepada orang Israel. Wajar hal ini terjadi karena para nabi itu menyampaikan firman Tuhan. Di mana kita lihat itu? Ini bisa kita lihat dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18, di mana seluruh umat Kristen percaya ini digenapi oleh Yesus. Nah, ini dia ya. Ulangan 18 ayat 18. Nah, di sini. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Jadi firman Tuhan itu diletakkan di mulut Musa, di mulut orang yang dilahirkan, yang dimaksud oleh ulangan ini, yang menurut kalian adalah Yesus. Jadi kalau perkataan Tuhan ada di mulut Yesus, itu sah-sah saja. Itu juga terjadi kepada Nabi Muhammad ketika berkata, innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni. Bukan berarti mereka menjadi Tuhan, tapi mereka menyampaikan firman Tuhan. Pengakuannya pun dari Yesus sudah dikatakan, segala firman yang kuberikan telah aku sampaikan pada mereka, dan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu ada pernyataannya, kata Yesus. Ini kata Yesus. Nah ya, ini Yesus yang bicara ya. Aku nggak percaya kata kau, Kevin. Aku lebih percaya kepada Yesus. Kayak Jadi Riva percaya sama Yesus, guys. Oh iyalah, percaya seperti yang disampaikan, bukan seperti yang kau pelintirkan. Bun Riva percaya Yesus, bahwa Yesus mengatakan aku yang akhir dan yang awal. Luar biasa. Aku lebih percaya ketika dia dikatakan menyampaikan wahyu Tuhan, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Kau mempelintir pengajaran Yesus di sini. Di mana Yesus adalah Bapa itu? Tunjukkan. Sudah cukup? Boleh kapan saya jawab? Sebentar dulu, saya kasih dalil lagi ya. Ini dalil pemanis. Finishing dalil terakhir dari saya untuk Kevin ya. Nah, bentar ya. Bentar ini ya. Bentar saya ambil dalilnya dulu. Bentar ya. Aduh. Sabar ya, ini lagi nyari bentar. Dari diriku sendiri. Bentar. Ini ayat terakhir sebagai penguat apa Yohanes pasal 5:30.
Ini Yohanes pasal kelima 30. Oke, mari kita lihat teman-teman ya. Pakai dalil, kalau bicara tuh pakai dalil. Ini yang katanya yang awal dan akhir. Ini orang ini yang di awal akhir katanya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Hei, apa yang dia dengar? Hei, apa yang dia dengar baru bisa dia menghakimi. Hah? Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku. Kok kau bisa bilang orang yang tidak pernah menuruti kehendaknya ini, yang mendengar apa yang disampaikan Bapa, dia adalah awal dan akhir, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Jadi ketika dia berkata apapun itu semua kehendak dia yang mengutus dia ini, Bapa. Berani-beraninya kau mempelintir ajaran Yesus di hadapanku ya? Nggak bisa. Lanjut, kau jelaskan itu Wahyu 1 pasal 1 itu, jangan kau lari kemana-mana. Tidak ada yang memelintir, saya berbicara by fakta dan tidak merubah-rubah atau menambah sedikit pun teman-teman semua. Kita bisa melihat bahwasanya Uniriva belum mengerti tentang konsep keilah-alahan Yesus sebagai 100% manusia dan 100% Allah. Apakah Uniriva pernah dengar seperti itu? Pernah gak dengar? Kalau Yesus itu 100% tunjukkan 100% Allah, 100% manusia itu dalam kitabmu. Jangan kau berkonsep orang lain yang tidak semua dipercaya oleh orang Kristen. Jawab pernah atau tidak aja. Oke, saya pernah mendengarkan itu. Itu adalah doktrin dari bapak-bapak gereja. Itu adalah hypostatis union. Sebentar. Kau tanya aku kan. Itu tidak pernah ada dalam kitabmu, Kevin. Oke, pernah, selesai. Sampai situ aja udah, nggak usah lanjut nih. Nggak usah lanjut ya. Jadi ada beberapa ayat di Alkitab yang menunjukkan kemanusiaan Yesus. Sebagai contoh, Yesus tertidur. Masa ada sih Allah tertidur? Masa ada sih Tuhan tertidur? Karena memang Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Itu yang harus teman-teman tahu ya. Berikutnya itu nyambung dengan konsep. Inilah resikonya kalau manusia itu dituhankan gitu ya teman-teman. Ini sangat berisiko ya. Mencomot-comot datanya sendiri dia nggak baca dari atas. Itulah ini Oten kayak gini nih, diskusinya nggak banget gitu loh. Sempurna. Karena sebagai manusia kita punya keterbatasan untuk melihat konsep Allah secara sempurna, itu nggak akan bisa. Tapi yang paling menuju sempurna adalah konsep Tritunggal gitu. 3, 1. Dia memaksakan Yesus yang awal dan yang akhir. Ya kalau Yesus yang awal dan yang akhir, parah banget itu loh. Terus yang berakhir di tiang salib siapa? Kalau dia yang awal berarti Yesus yang menciptakan semuanya. Mau tak bawa lagi Yesus yang menciptakan manusia, Yesus yang menciptakan Bunda Maria gitu. Sangat berisiko loh kalau Yesus yang awal dan yang akhir. Itu ya teman-teman ya. Siswa. Dan saya kamu tuh Wones, kamu bukan Tritunggal lagi, kamu Sabelian itu, modelisme. Ada 3, kan saya bilang Uni, tidak ada konsep yang akan menceritakan sesempurna mungkin, karena kita sebagai manusia punya keterbatasan untuk memahami ketuhanan seperti itu. Kalau kau sadar keterbatasanmu memahami Tuhan, kenapa kau percaya orang-orang yang mengkonsepkan Tuhan dengan mengatakan orang-orang yang mengkonsepkan Sabelian? Kamu baca Sabelian dulu, modelisme. Kamu baca nanti out of context. Nanti kita out of context. Kok out of context? Kamu di sini Sabelian, kamu di sini ajaran Sabelian. Kan saya ingin menjawab. Sabar. Saya ini orang yang sudah hampir bertahun-tahun diskusi dengan pendetamu juga, saya sudah diskusi. Tidak. Sabelian. Sabar. Silakan, saya kasih kamu waktu, tapi kamu jangan berdusta di sini. Ketika kau bilang Tritunggal, tidak ada. Oke, Tritunggal itu punya 3 pribadi. Sekarang saya tanya. Tunggu, kenapa? Saya belum selesai ngomong, kenapa Uni udah tiba-tiba tanya-tanya lagi? Uni, saya izin mau ini geser mungkin ya. Silakan. Silakan Nadia sampaikan. Aku mungkin menyampaikan dulu ya sedikit sebelum mau turun mau Jumatan. Maaf sekali Kevin, sebenarnya tadi menarik ketika Anda mengutip surah Al-Hadid, huwal awal wal akhir, ketika dikatakan itu udah jelas definisinya di Islam. Yang namanya huwal awal, yang maha awal, itu dijelaskan lahula awalalah, bahwa Allah itu tidak ada permulaan. Jelas, oke. Lalu Anda mengutip perkataan Yesus, kalau nggak salah tadi di Wahyu 1:8 kalau nggak salah ya. Benar nggak
Kevin. Nah, itu tadi Uniripa menegaskan bahwa itu adalah ucapan firman Tuhan di Wahyu 1-nya. Oke, mari kita pertegas lagi. Di Wahyu di 8 itu kalimatnya, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi itu tinta merah ucapan Yesus, kalimatnya aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Jadi yang Alfa dan Omega itu adalah apa? Firman Tuhan Allah, benar nggak? Benar. Yesus mengucapkan firman Tuhan Allah. Lalu apa yang Anda yang permasalahkan? Alfa dan Omega itu bukan Yesus. Yesus itu adalah firman Allah. Titik. Dor. Firman Tuhan Allah, Yesus menerima firman. Makanya Anda pahami dulu Tritunggal. Anda dor. Kau ini menghibur dirinya lucu sekali gitu. Firman. Lucu banget. Lalu bagaimana? Oke, baik. Yesus dikatakan sebagai amin, permulaan ciptaan Allah. Itu juga di kitab Wahyu. Oke, mending Alif lanjut Jumatan aja daripada nanti. Udah, Yesus itu permulaan ciptaan Allah, amin. Lah itu kan jelas aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Jadi kalimat Alfa dan Omega itu adalah firman Tuhan Allah, bukan ucapan Yesus. Seperti di Wahyu 1 ayat 1-nya. Itu jelas, makanya tadi inilah wahyu yang diterima oleh Yesus. Abang Alif lanjut aja, lanjut. Ya, oke, terima kasih itu ya. Oke, saya turun nanti semuanya. Assalamualaikum. Kita bersyukur banyak orang yang buka Alkitab, banyak orang yang mencari kebenaran mana Yesus Tuhan. Kita bersyukur teman-teman ya. Bahwasanya setiap hari banyak orang yang terus mencari tentang kebenaran akan Allah, akan Tuhan kita. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Yesus Raja segala. Kok tuh untuk Yesus, untuk saya dong yang punya Komal ini. Saya lah yang memberitakan Yesus. Bentar dulu nih. Saya belum lanjut tadi ya. Oke. Tadi Uni mengatakan bahwa saya banyak yang mengatakan bahwa aku adalah Tuhan. Wait, sebentar ada yang manggil saya. Oke, karena hari ini Jumat, maka kami akan mendominasi penginjilan pada siang ini, yaitu Bunda Rahma dan saya. Kita akan bertemu dengan Kevin dan penyebar penyebar nggak ngerti ini ya. Baik, pertama teman-teman, di sini Kevin menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan. Oke, lanjut. Ya, saya prolog dulu nih. Jadi teman-teman, sebentar, Col, kecilin Col. Jadi kami kok Anda sudah prolog? Belum, saya lagi prolog biar teman-teman yang baru menyimak tahu kita diskusi tentang apa, biar teratur diskusi kita. Oke, silakan. Nah, hari ini kita kedatangan tamu Kevin di room saya. Saya sapa dulu, MSKF NEC itu muslim atau non muslim? Hai MSKF NEC, muslim atau non muslim? Oke, saya turunkan ya. Biarkan saya dengan Bunda Rahma. Yang laki-laki silakan sholat Jumat ya. Oke. Theodore standby. Kalau ada yang ditanggapi dari argumen Uni, nanti tolong ditanggapi Theodore. Oke Uni, gua motong sebentar Uni. Ini kan bentar lagi Jumatan nih. Jadi mungkin nggak lama. Mungkin saya keluar karena saya mau mendengarkan tausiah masjid di sekitar saya. Itu wajib saya dengar tiap hari Jumat. Oke, good Theodore. Oke, terima kasih. Kevin standby, Bunda Rahma standby, bisa ikut diskusi bersama saya dan Kevin dan penyebar penyebar jalan. Oke, kita naikin satu orang lagi. Kalau kamu bisa baik-baik, siapa namanya penggoda iman, siapa namanya ini? Lupa aku nama dulunya ya. Saya akan izinkan kamu di sini. Tapi kalau seandainya kalian tantrum di sini, saya turunkan. Saya mau room ini berkelas. Saya tidak mau room ini seperti pasar. Saya naikin Mom Axel. Kita membahas Tritunggal ya. Oke, sudah Kevin, kamu udah ready? Oke, ready. Oke, silakan Kevin. 3 menit ya. Oke, tadi saya sedikit menarik ya, ada komentar di bawah dari Kakak Rini Rahmi. Jangan tanggapi yang di bawah, 3 biji kok, Yesus di surga. Sama saya saja. Kalau kayak gini kamu lari-lari. Oke. Sama Uni aja. Sebenarnya udah banyak jawaban ya. Kamu khususnya di sini di YouTube juga udah banyak itu. Oke. Silakan, tidak masalah. Kita lanjut ya.
Yesus mengatakan bahwa aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Bukan hanya di situ doang, Uni. Bukan hanya satu ayat itu saja yang menunjukkan kealahan Yesus ya. Kita boleh buka di kitab Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Titik, oke? Aku dan Bapa adalah satu, oke? Seorang nabi mana yang mengaku aku dan Allah penciptanya adalah satu? Mana? Coba, itu. Berikutnya. Sudah, satu saja dulu, jangan banyak-banyak. Kita akan tanggapi ayat ini, Kevin. Iya, biar kita enak diskusinya. Kan itu kamu sudah melanjutkan pertanyaan. Oke, itu dulu aja. Aku dan Bapa adalah satu. Itu Yohanes berapa tadi? Yohanes 10 ayat 30. Oke, saya terima ayat itu. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Pertanyaannya adalah, saya terima. Luar biasa. Bukan berarti saya menjadi Kristen. Jangan salah paham dulu. Saya terima ayat itu sebagaimana kalian imani. Pertanyaannya adalah, Yesus dan Bapa itu satu apa? Coba dijawab dulu, jangan muter-muter jawabnya. Satu apa ya? Apa ini nanya? Ini nanya ke saya kan tanya. Kan kamu bilang Yesus dan Bapa satu. Satu apa? Sekarang saya tanya ke teman-teman semua. Jika saya berkata saya dan Tuhan adalah satu, satu apanya? Ayo. Ya, apakah kamu Tuhan? Kamu Tuhan berarti? Ya iya dong. Oh berarti kamu Tuhan? Iya dong. Kalau ini kasih memberikan analogi. Tapi yang hanya bisa mengatakan ini adalah Yesus atau yang teman-teman bilang Nabi. Kamu satu nggak dengan Bapamu? Dengan Yesus? Maksudnya gimana? Kamu dengan Yesus satu nggak? Saya dengan Yesus satu atau tidak? Nggak. Tidak. Baik, bagaimana dengan Yesus berkata, ya Bapa, jadikanlah mereka muridku satu dan aku sebagaimana engkau dan aku satu. Gimana itu penjelasannya? Beda. Itu bukan tentang bicara apa konteksnya itu? Di sini Yesus membicarakan ya, apa konteksnya itu? Itu loh. Oke, kita buka dalilnya ya. Kita buka dalilnya, siap ya? Silahkan. Kevin, saya tanya. Apa? Saya tadi tanya, Yesus dan Bapa itu satu apa? Yohanes 17:9 ya. Oke, silakan. Enggak, saya tanya, Yesus dan Bapa itu satu apa? Yohanes 17:21 nih. Iya, yang saya tanya sama Kevin itu, Yesus dan Bapa itu satu apa? Aku dan Bapa adalah satu. Hakikatnya dia adalah satu. Hakikatnya Yesus Allah. Yesus adalah Allah. Bapa Allah. Ya, Bapa Allah. Ketika Yesus mati maka Allah mati. Tidak. Nah, itu kan Anda kalau berbicara tentang konsep dasar manusia. Ini yang kita bicarakan di sini siapa? Yesus dengan kemanusiaannya atau Yesus dengan kalah? Katanya Yesus dan Bapa satu. Nggak bisa kamu batasi dengan logika kamu. Loh, bukan logika yang membatasi. Ini pernyataan Yesus. Aku dan Bapa satu. Saya tanya ke kamu, satu apa? Satu Allah. Berarti Yesus Allah. Iya kata kamu. Ketika Yesus mati, berarti yang mati adalah Allah. Yang mati bukan Yesusnya, yang mati tubuhnya. Mohon maaf. Tubuhnya itu Allah bukan? Tubuhnya bukan Allah. Berarti kamu tidak ditebus Allah, ditebus manusia. Sebagai manusia, darahnya tercurah, tertebus. Kamu ditebus Allah atau ditebus manusia? Dia adalah manusia karena kita punya konsep 100% Allah. Iya, oke. Kita terima bahwa yang mati itu adalah manusia Yesus. Berarti kamu tidak ditebus sama Tuhan ya, ditebus sama manusia ya? Ditebus oleh darah anak Allah. Darah itu Allah bukan? Darah itu bukan Allah. Ya sudah, berarti darah itu darah manusia? Bukan darah manusia. Darah apa Yesus itu? Yang menjadi manusia datang ke dunia. Itu darah Allah atau darah manusia? Darah itu bukan darah Allah. Allah tidak punya darah. Berarti yang menebus kamu darah manusia dong. Darah Bapa yang mengutus anaknya menjadi manusia itu. Manusia atau Tuhan? Siapa ini bicara Pusing siapa sendiri ini? Darah itu darah siapa? Darah Allah, darah manusia? Pusing sendiri, darah manusia. Berarti kamu ditebus darah manusia ya? Pusing sendiri dia. Manusia yang mana? Ingat, manusia Yesus. Manusia Yesus yang 100% manusia dong. Apanya nih? Kita bicara apanya nih? Darah itu darah Allah atau darah manusia? Darah manusia. Berarti kamu ditebus darah manusia dong?
Ditebus darah manusia. Iya. Iya. Berarti kamu tidak ditebus darah Allah ya? Tidak. Ya udah, makasih. Lanjut ke Yohanes 17 nomor 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ingat ya Kevin, kamu tidak ditebus oleh darah Tuhan atau darah Allah, tapi darah manusia. Darah Terima anak kasih. Allah, jangan dipelintir dong. Anak Allah adalah Allah. Darah anak Allah. Anak Allah adalah manusia atau Allah? Darah anak Allah adalah Yesus yang menyerupai manusia. Sekarang saya tanya, ketika Allah datang ke dunia tanpa adanya manusia, bagaimana dia bisa mencurahkan darahnya? Saya tanya. Ya makanya saya tanya, itu darah Allah atau darah manusia? Saya tanya balik, bagaimana Allah, kamu cara punya dia darah mencurahkan darah tapi dia tidak punya darah? Allahmu punya darah? Allah tidak punya darah. Ya sudah, berarti itu darah siapa? Darah manusia. Ya udah, makasih jawabannya. Berarti kamu ditebus darah manusia, Tapi makasih. ingat, darah manusia konteks ini adalah Bapa mengkaruniakan anaknya menjadi manusia dan mencurahkan darah. Iya, darah manusia kan? Oke. Ya udah, apalagi supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Ya, terus apa yang jadi Supaya masalah? dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku. Ya, Jadi Yesus diberikan. Saya lagi baca di Alkitab kamu. Iya, memang benar. Yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ketika Yesus berkata di sini pertinyi ini, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Itu maksudnya apa? Nah, berarti mereka jadi Tuhan. Luar biasa dari Riva. Inilah kebanggaan kita sebagai seorang Kristen. Ada gak ajaran lain yang seperti itu Uni? Kalau di Islam ada gak seperti itu? Uni jadi satu dalam Gak ada, kami di Islam gak ada yang Tuhan jadi manusia, manusia jadi Tuhan itu gak bersyukur ada. gak orang Kristen? Coba bersyukur gak? Ya bersyukurlah kalian, Kita Tuhan orang kalian percaya manusia, bisa kalian ada raba, di bisa dalam kalian Tuhan. tusbol. Dan Tuhan ada di dalam kita. Itu konsep keimanan orang Kristen yang luar biasa. Tapi bukan artinya kita sama Tuhan satu, tidak. Tuhan mengkaruniakan rohnya yang disebut Roh Kudus kepada setiap umat yang percaya. Sekarang saya tanya, Uni Diva punya Roh Kudus gak? Apa arti Roh Kudus? Enggak, saya tanya, Uni Diva punya Roh Kudus gak? Apa arti Roh Kudus? Kamu ngerti arti Roh Kudus? Kevin, kamu jangan sembarangan menerapkan orang Roh Kudus. Yang kamu pikir di Kristen itu Roh Kudus seperti apa? Nah, silakan Theodor. Oh, berarti teman-teman saudara kita juga belum mengerti apa itu Roh Kudus, belum mengenal Roh Kudus. Ya konsep kamu itu meroh-kuduskan setiap orang itu udah keblinger. Jadi sesuai semua sama dengan Yesus Kristus. Tidak, siapa yang Terus mengkuduskan Yesus Kristus yang kamu bilang kamu sembah itu sekarang apa? Sedangkan konsep ketuhanan kamu dari tadi aja udah ngawur bener. Ngawur dari mana? Berbelit-belit. Itu kan baik Alkitab. Kamu mau ngomong bicara dalam fakta Alkitab ya? Saya bilang dari tadi sama kamu. Ya, lalu? Terus bolak-balik kamu menyebutkan anak Allah, anak manusia, anak Roh Kudus. Sekarang kamu konsepnya Theodorus ini Kristen juga ya teman-teman ya. Memiliki setiap Roh Kudus. Theodorus ini Theodorus ini juga Kristen loh teman-teman ya. Jadi ini Kristen menabok Kristen nggak benar satu nih. Iya, kita katakanlah begini ya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Kamu berkata, Yesus itu Tuhan karena berkata, aku dan Bapa satu. Kan itu poinnya. Kenapa kamu tidak menuhankan murid Yesus ketika Yesus pun, apakah di sini Yesus berdoa kepada Bapa supaya menjadikan muridnya Tuhan seperti dia juga, seperti perspektif kalian? Kan tidak kan? Atau kamu mau mengatakan iya, murid menjadi Tuhan juga? Tidak. Di situ kan di dalam. Nah, makanya ayatnya di situ mengatakan supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Uni harus mengerti konteks ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itulah konteks menyatakan bahwa itu adalah kealahan Tuhan. Hakikatnya sama dengan Allah. Tapi makanya tunggu stop. Tetapi siapa yang bilang itu? Itu ya ada di dalil yang menyatakan di Alkitab ketika itu Tuhan Yesus berkata mereka hidup dalam aku dan aku hidup dalam dia, itu berkata
kasih karunia Tuhan kepada setiap umat yang percaya. Siapa yang ngajarin itu? Sebutkan satu nama orang. Pendeta saya. Mana namanya? Kenapa harus disebut namanya? Ya iyalah, masa kamu bicara di sini asumsi pribadi, akademis lah. Ini bukan asumsi pribadi. Ya kalau gitu siapa? Ilmuwan mana yang kamu gunakan? Ahli teologi mana yang menjelaskan seperti itu? Gini kan mulai kececar kan ketika ada kebenaran mulai kececar kan? Tiba-tiba kita di sini akademik, saya menggunakan dalil kitab kamu begini loh Kevin, ketika saya mempertanyakan kepada kamu dalil kitab suci kamu tanpa membawa eksegesis cabang mandiri dan cabang BPJS, saya membacakannya tanpa mentafsir. Kamu tadi tuh mentafsirnya dengan cara apa? Kalau satu ini artinya satu daging satu klop, kalau satu ini beda satunya. Yang menjelaskan ke kamu seperti itu siapa? Karena kamu tidak pernah hidup zaman itu. Itu tidak usah kita harus berguru kepada siapa. Itu sebuah kalimat Indonesia. Mana kata-kata di situ yang harfiah dan alegori? Coba tunjukin ke saya. Karena kamu membawa pemahaman alegori. Tunjukkan kepada saya berapa ayat yang alegori, berapa ayat yang harfiah ketika Yesus berkata. Dan itu siapa yang bilang? Yang bilang siapa? Yang bilang apa? Itu kan Tuhan Yesus yang bilang. Kamu mentafsir kitab kamu dengan mengatakan kalau satu di sini makanya satu ini, satu klop, satu daging, satu benar-benar satu. Kalau satu ini artinya begini. Yang menjelaskan itu siapa? Kamu sendiri, asumsi pribadimu. Ini bukan asumsi. Ingat ya, harus mengerti. Ya kalau bukan asumsi siapa? Akademisi yang membawa ini. Setidaknya Bambang Nursena, Esra Soru, MYM. Coba jelaskan ke saya. Biar kamu lebih terlihat pintar gitu loh. Kamu kuliah kan? Saya pintar, makanya saya bisa menjawab segala pertanyaan dari Riva. Kevin, setiap orang yang bisa menjawab bukan berarti orang pintar. Orang gila juga bisa menjawab. Saya bisa menjawab. Tanya aja sama mereka. Dan tidak semua orang pintar bisa mengerti jawaban saya. Artinya yang tidak bisa mengerti jawaban orang belum tentu dia pintar. ODGJ ketika bicara juga tidak semua yang mengerti perkataannya. Begini loh Kevin, bukan gitu parameternya. Dewasalah sedikit. Unriva juga nggak bisa ngasih parameter seperti itu. Loh saya tidak pernah kasih parameter dari tadi. Yang kasih parameter kan kamu. Loh kamu bilang, setiap saya buktinya saya pintar karena saya bisa menjawab kata kamu. ODGJ juga tanya, bisa juga. Unriva mengatakan biar saya tambah pintar. Gini loh, parameter kamu mengatakan pintar itu ketika kamu mampu menjawab semua pertanyaan. Justru bagi saya orang yang mampu menjawab tanpa berpikir maka dia adalah orang yang bodoh. Lalu Riva mengatakan saya kurang pintar, apa parameternya? Parameternya adalah ketika kamu berbicara tidak membawa literasi dari orang-orang yang dianggap pintar dari sekolah kamu. Karena kalau kita belajar, kamu pernah bikin jurnal ilmiah. Ketika kita bikin jurnal karya ilmiah, kita tidak boleh membawakan parameter asumsi pribadi. Kita harus mengutip pandangan orang-orang yang. Saya memberikan jawaban bahwa saya jawaban itu muncul dari mana? Coba jelaskan. Sebuah bayangan yang tanpa adanya fakta, itu disebut asumsi. Ketika saya berbicara adanya fakta, adanya dalil, faktanya mana? Faktanya mana? Coba fakta apa yang bisa kamu tunjukkan? Dari ayat-ayatnya. Kan Uni sendiri yang baca tadi. Oke, Yesus adalah satu, maka Yesus adalah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Itu saya tanya, Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, betul? Itu fakta atau bukan? Saya tanya sama kamu, saya tidak mengatakan itu fakta. Bukan, itu bukan fakta. Itu bukan fakta. Tidak, itu bukan fakta. Itu bidat, keyakinan bidat oneness atau Sabelian yang dianatema beberapa tahun lalu oleh orang-orang Tritunggal. Oh, tidak fakta. Faktanya begitu. Lalu kalau tidak fakta, kenapa Anda mencomot-comot ayat dari Alkitab? Anda mengatakan bahwa apa kaitannya comot Alkitab dengan oneness? Anda mencomot-comot ayat dari Alkitab? Saya mencomot Alkitab menunjukkan kepada kamu. Oke, alasannya. Ayat dari Alkitab. Baik, alasannya adalah menunjukkan kepada kamu bahwa kamu beriman kepada sesuatu yang tidak punya dasar. Ketika tidak kamu mengatakan pertanyaan saya, itu tidak menjawab pertanyaan saya. Ketika Anda mengatakan bahwa kan kamu bicara tentang alasan saya. Alasan saya kan kita dalam argumen Anda, padahal Anda tahu itu bukan adalah sebuah data yang fakta. Metode komparasi. Ngapain Anda mengkomparasikan sesuatu hal yang Anda anggap tidak fakta? Itu kan hal yang bodoh. Anda udah tahu ini bukan kebenaran, tapi Anda komparasikan. Karena kamu mengimani ayat ini. Kok jadi alasannya ke saya? Itu kan urusan orang percaya. Tapi untuk mengingatkan kamu bahwa di ayat kamu ini ada tulisannya. Ketika Unriva mengatakan bahwa Alkitab tidak fakta, Unriva harus tahu ini nggak fakta, ini nggak bagus untuk dibawa. Bagi saya tidak, bagi saya kitab kamu itu hanya karangan tulisan manusia biasa, literasi. Berubah lagi. Saya bilang apa tadi? Fakta atau tidak? Fakta dalam makna apa? Kita bicara doktrin loh tadi. Kok kamu lari ke Alkitab? Makna apa? Uni kan tahu kita sedang membahas ketuhanan Yesus. Tadi kamu bicara tentang doktrin oneness, Bapak adalah satu, bukan Alkitab. Doktrin oneness. Coba Theodor, Uni bilang apa tadi Theodor? Dia bilang apa? Uni bilang apa? Coba jadi hakim. Theodor, Uni bilang apa tadi? Doktrin atau Alkitab? Silakan Theodor. Doktrin.
Saya berbicara doktrin, kamu bawa Alkitab. Lanjut Theodor, ini ada kerjaan sebentar. Kasihan kamu Melvin, Kevin. Oke, doktrin dengan Alkitab saja kamu tidak bisa bedakan. Alkitab tidak fakta tapi dibawa-bawa ke dalam diskusi. Coba lu kapan saya bilang Alkitab tidak fakta? Kita bicara doktrin, ya Allah. Juga. Coba validasi dulu Theodor. Bunda Rama tadi saya bilang apa? Adanya udah keblinger kemana-mana. Kok keblinger? Saya bilang gini loh, yang tidak fakta itu adalah ketika kamu bicara Yesus dan Bapa adalah satu, itu tidak fakta karena itu adalah konsep berkeyakinannya orang bidat oneness yang dianatema oleh orang-orang Tritunggal. Oh gitu. Itu faktanya. Oh itu faktanya. Kamu mau lihat? Jika saya katakan bahwa Alkitab fakta atau tidak, apa jawaban Anda? Alkitab adalah, kitab kamu Bible adalah catatan-catatan karangan manusia yang bahkan tidak tahu siapa penulisnya di beberapa ayat atau beberapa kitab. Tidak menjawab pertanyaan saya tanya Alkitab fakta atau tidak? Alkitab itu fakta sebagai catatan manusia yang dikarang oleh beberapa orang bahkan tidak tahu siapa penulisnya. Fakta sebagai catatan. Alkitab itu asli atau palsu? Oke, menurut saya Alkitab adalah sebuah catatan manusia yang terdapat ayat-ayat palsu di dalamnya. Jika Alkitab ayat-ayat palsu, kenapa dibawa ke dalam ranah diskusi? Sebagai literasi, menunjukkan bahwa kepalsuannya ada. Literasi berdasarkan ayat-ayat yang palsu. Ini gimana konteksnya coba? Karena itu yang kamu yakini sebagai ayat loh. Ketika kita gini, saya berdiskusi dengan seseorang yang bilang di dalam novel Tatang Sutarman tertulis ada percintaan Magdalena dan Yesus misalkannya. Saya akan bawakan ayat itu. Novel Tatang Sutarman saya bawakan ke ranah diskusi. Berdasarkan novel Tatang Sutarman, Yesus dengan Maria Magdalena itu menikah, kan gitu. Saya bawakan itu ke ranah diskusi. Bukan berarti saya mengimaninya, tapi saya membawakannya kepada kamu untuk sebagai referensi. Ketika kita dalam ranah diskusi, Umi, pastinya kita mengumpulkan data-data yang fakta dan yang asli dong. Gak mungkin lu datang ke diskusi lalu lu ngambil data yang ngawur, data yang gak jelas. Tapi Kevin, kamu dari tadi meragukan kepalsuan Alkitab itu sendiri, fakta atau tidaknya kamu ragukan sendiri. Sekarang lu ngomong nih, lu bawa saya tidak meragukan. Artinya saya mau berbalikan bahwasanya gini. Saya bawa bukti aja lah. Oke, kita bawa bukti ya. Mempercayai apa itu Alkitab itu sederhana. Pertanyaan tentang kepalsuan dari Alkitab itu sendiri. Sekarang kamu mengimani mana? Jangan kamu jadikan Alkitab senjata pemikiran ego kamu. Tidak. Alkitab saya percaya, Alkitab asli. Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Tapi kalian mengatakan bahwa Alkitab palsu. Lalu kalau palsu, kenapa Anda bawa? Oke, udah jangan berantem. Ini Kevin baca ini Kevin, bawa dalil ya. Baca ini 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Oke. Ini website Sabda LAI ya. Mari kita lihat tafsirnya ya. Teman-teman, saya tidak mau berasumsi seperti Kevin. Saya tidak berasumsi. Jangan dipilih. Oke, silakan baca ini Kevin, baca. Silakan dibaca sama Umi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli sama dengan apa, Kevin? Tidak asli sama dengan apa, Kevin? Saya tidak mengimani Alkitab saya tidak asli. Mohon maaf. Iya, tapi di sini tidak asli sama dengan apa? Itu siapa yang bilang? Saya tanya, siapa yang bilang? Ini pentafsir sabda.org. Sekolah kamu. Sabda.org itu siapa? Oh, ini LAI punya. Kamu lebih hebat dari mereka. Kamu lebih hebat dari mereka. Disahkan sama siapa? Dia muncul tahun berapa? LAI ini. Tapi itu muncul tahun berapa? Oke, muncul tahun berapa? Oh, ya udah kalau kamu udah bantah gitu. Anda mempercayai data otentik yang baru atau data yang sudah lebih lama dulu ada? Saya tanya coba. Ya udah kalau kamu udah tidak percaya dengan LAI ya saya apa boleh baut? Apa boleh baut kalau kamu tidak percaya dengan LAI? Tuh, dipelit lagi. Saya tidak percaya sama LAI. Loh. Anda nggak usah mempelintir omongan saya kemana-mana. Karena jika saya menuruti apa pertanyaan Anda pasti menjebak saya ke dalam ranah analogi Anda dan saya tidak bisa terjebak di situ. Tapi tolong, ketika Anda tidak berhasil menjebak saya, jangan Anda mengatakan bahwa saya berasumsi. Tidak ada yang menjebak kamu ke dalam analogi siapapun. Dari tadi yang kamu bangun adalah asumsi pribadi. Sekarang itu, dengan Alkitab aja kamu membantah, bro. Saya bertanya, di setiap apa Yohanes juga yang tadi pribadi? kamu sebutkan 14 juga kamu bantah juga. Saya juga mengimani loh Alkitab ini. Cuman di sini kita mencari tahu. Bro Theodor, begitu apa yang disebut dengan jangan asumsi membangun pribadi? asumsi sendiri. Bro Ini Theodor, apa yang jangan menggunakan literasi pribadi. Saya bertanya, coba jawab. Begitu loh. Apa yang dimaksud dengan asumsi pribadi?
Apa yang Kalau dimaksud kamu dengan ini. asumsi pribadi? Kalau kamu gini-gini, Asumsi pribadi adalah semua yang keluar dari produk pikir kamu tanpa ada landasan literasinya. Itu pribadi. Itu artinya adalah asumsi BPJS atau asumsi helikopter. Lanjut. Anda saja sudah tidak bisa mengartikan asumsi secara benar. Asumsi, dengar teman-teman semua ya, walaupun teman-teman lebih tua dari saya, tapi saya nggak apa-apa dong kasih tahu yang benar. Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya. Ya udah, betul lah itu. Saya berkata berdasarkan data, bro. Saya memberikan ayat-ayat Berarti tadi. kamu. Anda membaca ayatnya. Apa itu fakta atau bukan? Saya bertanya kembali kepada Anda. Nah, kita kasih dulu dalil satu. Uni. Ketika saya berbicara Oke, tentang kita lanjut Bunda Rahma. Saya berbicara pada fakta. Kita kasih dulu Anda bisa dalil mengatakan saya satu. berasumsi. Tapi ketika saya berbicara berdasarkan Alkitab dan ayat, itu bukan asumsi. Titik. Gini-gini, kamu kan mengatakan tadi Yesus dan Bapa adalah satu. Coba tengok Yohanes 10:29. Bapakku yang memberikan mereka. Ya, tadi kata asumsi sekarang. Iya, nggak apa-apa. Kita harus selesaikan itu karena itu yang membuat kamu menuhankan Yesus kan. Nah, Yohanes 10:29 Bapak. Bukan hanya iya. Ini dulu. Kan ini yang kamu bahas. Ini kan yang kamu ini Bang ya. Yesus Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak. Nah, kalau Bapak lebih besar dari siapapun, bagaimana mungkin dia di dalam Yesus? Bagaimana mungkin dia Bapak di dalam Yesus? Ya, karena ini sudah Yesus. Loh, Yesus selalu berkata Bapak lebih besar Bapak lebih besar daripada aku. Kalau Bapak lebih besar daripada aku, bagaimana mungkin Yesus ada di dalam Bapak? Ya, misalnya mobil nih, mobil lebih besar ya, mobil lebih besar daripada kita. Bagaimana mungkin mobil ada di dalam Yesus kita? adalah Tuhan. Kalau Yesus manusia tidak bisa, tapi dia Tuhan makanya bisa. Jadi Tuhan, oke, kurios, tunggu. Tuhan itu dari kata kurios. Bahkan pemilik keledai yang diambil Yesus juga kurios. Apakah dia Tuhan? Dia adalah Allah. Oke, karena dia adalah Allah itu sendiri. Di mana Yesus adalah Allah? Dalilnya? Aku dan Bapa adalah satu. Balik lagi. Satu apa? Satu hakikat. Satu hakikat. Yesus Allah. Yesus Allah. Bapa Allah. Iya. Maka ketika Yesus mati, Allah mati. Yang mati bukan Allahnya, mohon maaf. Konsekuensinya. Yang mati Allah. Enggak, Yesus Allah. Tunggu dulu. Yesus Allah bukan? Allah. Oke, berarti ketika Yesus mati, Allah mati. Yang mati bukan Allahnya. Yang mati apanya? Apanya yang mati? Saya tanya ke Uni, Allah bisa mati tidak? Nggak bisa lah, makanya saya tanya sama kamu. Yang mati adalah apanya? Yang mati apanya? Yang mati adalah kemanusiaannya yang mati. Oke, tubuhnya itu adalah kemanusiaannya yang mati. Baik, kamu baca 1 Yohanes sebagai dia manusia harus mati. Baik, baca 1 Yohanes pasal. Iya, nggak usah berkali-kali. Tapi rohnya yang ada di dalam diri Yesus itulah Allah itu sendiri. Baca 1 Yohanes pasal 14. Baca 1 Yohanes 1. Aduh, kalian ini kok kalian paling anti baca kitab kalian ya? Saya paling suka baca kitab kalian loh. Oke, baik. Tidak mau dijerat oleh Anda semua. Jangan membawa framing, yang penting akademis saja. Kau yang framing. Oke, ini jelaskan ini. Tukang framing soalnya. Oke, kita buktikan siapa tukang framing di sini ya. Dua orang tukang framing. Oke. Kalau Anda tidak bisa diskusi baik, saya berhak turunkan ya. Saya lebih baik dengan orang-orang yang seperti Theo ya nih. Saya tanya sama kamu nih. Firman itu telah menjadi manusia diam di antara kita. Ini kalau dalam KJV-nya, ini firman Allah menjadi daging. Pertanyaan saya, daging Yesus itu firman bukan? Iya. Daging Yesus firman bukan? Iya, firman itu menjadi daging. Firman Allah bukan? Artinya saya bahasa tanya, tubuhnya itu. daging Yesus firman Tuhan. Bahasa tubuhnya itu adalah firman. Ya, saya tanya, dengan dia disalib di Golgota, dia nggak ngelawan itu. Oke, bagaimana Anda menjelaskan? Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Bahasa firman itu telah menjadi manusia dalam KJV-nya. Firman itu seperti bahasa tubuh. Baik, kita pelan-pelan saja. Walaupun kau nggak berbicara. Ini siapa ngomong Saya tanya, di situ bukan bentar, jangan. Bentar, ini ngomong satu-satu ya. Baik, Pegoda Imas kalau nggak ngerti turun ya. Ini berisik. Di sini saya kembali ke Kevin. Saya fokus kepada Kevin ya. Saya tidak memaksakan Kevin. Ini urusan kamu. Oke. Saya bertanya kepada Kevin. Firman itu telah menjadi manusia. Oke. Kalau kita rujuk ke KJV menggunakan terjemahan bahasa Inggris. Sebentar dulu, jangan oke dulu. And the word was made flesh. Flesh apa artinya?
Flesh Apa tuh artinya apa? Jangan ketawa. Ini kita Apa artinya? coba. Apa artinya daging? Oke, terus? Daging ini. Lalu? Pertanyaan saya, daging itu firman bukan? Menurut Alkitab yang dibaca Saya tanya, firman itu. Oke, biar saya jawab. Loh, Boleh saya jawab? kok marah sama saya? Itu kitab kalian Enggak, boleh kok. saya jawab? Oke, boleh saya Firman jawab. itu telah menjadi manusia. Pertanyaan saya, manusia itu firman bukan? Oke, Bang Martua, biar saya Martua, saya bertanya kepada Kevin, jangan kepada Anda. Saya tanya, diam. Yohanes 1 nomor 14 ini, firman itu menjadi daging atau menjadi manusia. Pertanyaan sebentar dulu, pertanyaan saya belum saya lemparkan. Oke, lanjut. Pertanyaan saya, apakah daging itu adalah firman? Oke, kita baca ya. Oke, saya jawab ya. Oke. Yohanes 1 ayat 14 teman-teman semua. Yang Kristen semoga imannya tambah teguh, yang Muslim mungkin kiranya menerima kebenaran. Oke. Dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Allah berfirman. Firman-Nya menjadi manusia. Artinya manusia dan Bapa adalah satu. Saya ulangi. Bapa dan firman sama. Bapa dan firman sosok yang sama. Ketika kok Allah kamu menjadi duduk. Saya bertanyanya bukan itu. Pertanyaan saya adalah saya tidak mau kalau kamu muter-muter ke mana-mana. Saya bertanya, ketika firman itu menjadi manusia, apakah manusia itu firman? Itu aja, simple. Ketika Uni berbicara firman menjadi manusia, artinya dia sudah memahami konsep Tritunggal. Bapak firman. Saya bertanya, ketika firman menjadi manusia, apakah manusia itu adalah firman? Manusia ini manusia Yesus adalah firman. Bukan. Selesai Bapak Martua, terima kasih. Diam kau Kevin, Bapak tuh lebih tegas menjawab. Manusia Yesus ya jadi firman. Terima kasih Bapak. Firman, tapi manusia Rifa enggak firman dia. Iya, saya enggak mau menyamakan diri saya dengan Yesus. Udah Bapak Martua, terima kasih ya Pak Martua jawabannya. Lalu? Diam dulu Kevin, Bapak itu menjawab. Saya mau nanggapi Bapak itu. Kau nggak jelas jawabannya, mutar-mutar. Nah, kata Pak Martua, manusia itu kan firman. Firman itu Allah bukan Pak? Dengar dulu, jangan kau putar-putar lagi nanti. Loh, firman yang telah menjadi manusia saja itu. Pertanyaan saya. Saya tahu kamu mau framing kamu. Kok framing? Saya bertanya. Dengar dulu. Firman itu telah menjadi daging, ya. Nah, jadi semua keberadaan Yesus itu adalah firman, ya. Itu makanya Yesus itu adalah firman yang hidup, ya. Kitab yang turun dari daging surga. Yesus firman Yesus bukan? Itu. Kitab yang turun daging dari Yesus surga. itu firman bukan? Aduh. Yesus itu firman yang turun dari surga. Yesus itu punya daging tidak Pak? Dulu, kau cuman ngomong. Dia punya daging. Jadi daging kok. Ya Bapak nggak jawab pertanyaan saya. Yesus itu punya daging nggak? Yesus punya daging. Orang dibilang firman telah menjadi daging, ya daging lah. Kok nanya lagi? Terima kasih. Sudah diam. Daging itu Allah bukan? Kenapa? Daging itu Allah bukan? Ya hakikatnya sebagai Allah pada saat itu. Allah ya daging itu. Berarti ketika daging itu mati di tiang salib, maka itu hakikat Allah yang mati. Bukan firman itu yang dibungkam di sana di kayu salib. Firman itu siapa? Ya firman Allah itu sendiri. Oten ini ketabok sendiri dengan argumentasinya sendiri teman-teman. Yang punya firman itu disalib, tetapi firman itu yang disalib di kayu salib. Ya firman itu daging manusia kan. Gini Bang Martua, biar kita kasih analogi ya Bang Martua, biar dia mengerti gitu ya. Ketika saya nih, saya menjadi makhluk halus, oke? Lalu saya kesurupan ke misalnya ke Uniriva nih, saya masuk, roh saya masuk ke Uniriva nih, begitu. Ketika Uniriva disalibkan, yang mati itu Uniriva, sayanya masih hidup Uni. Ya, bagus. Berarti yang mati kan saya. Saya ini roh halus bukan berarti yang mati itu. Yang mati adalah kedagingannya. Ya, roh halus bukan. Bukan. Ya sudah sama. Ketika yang mati adalah manusia, maka yang Allahnya tidak mati kan? Tidak mati. Berarti yang mati itu bukan Allah. Yang mati adalah tubuh. Tubuh yang dikehendaki Allah. Bukan Allah atau Allah. Bukan Allah atau Allah. Ya sudah, berarti Yesus yang mati di tiang salib itu bukanlah Allah, sehingga kalian sebenarnya tidak ditebus oleh Allah, tapi ditebus manusia. Teman-teman,
Saya tidak capek menjelaskan Kau melintir. Kau melintir konsekuensi logis iman kamu loh, Kevin. Coba pelan-pelan gini ya. Berkonteks TNA nggak lagi visinya. Oke, sama Theodor deh. Coba kamu diam, Theodor. Yesus dalam 1 Yohanes pasal 14. Ya, saya mau tanya. Theodor ini Kristen atau Islam? Mohon maaf. Dia Kristen. Kalau Anda Kristen, Anda nggak mungkin bersikap seperti ini, Theodor. Mohon maaf. Loh, emangnya kalau orang Kristen harus memusuhi semuanya? Bukankah dia mengasihi musuh? Kok kamu malah? Theodor mempercayai Tuhan Yesus adalah Tuhan. Bagaimana? Theodor mempercayai Yesus adalah Tuhan. Itu konsep siapa? Gini loh, nggak semua dogma Kristen itu kamu paksakan begitu. Saya Tidak, ada dua hal dalam Kristen saya. Dengerin dulu, Ketika orang tidak percaya tidak Tuhan, bukan Kristen. Anda tidak usah bawa nama Kristen kalau Anda nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Itu bukan wah, di anatema kamu, Theodor. Itu bukan Anda tidak boleh hak Anda percaya Yesus Tuhan atau tidak? Loh. Saya tanya, Anda percaya Yesus Tuhan? Yesus sang juru selamat, Berarti Anda tidak percaya Yesus adalah Tuhan? Tuhan artinya apa? Bilang Yesus itu adalah sang juru selamat. Dan oke guys, Theodor bukan Kristen ya, jadi Anda jangan mengatasnamakan Kristen. Karena Anda nggak pernah menghakimi dia guys. Dia lebih Tuhan daripada Yesus, Kevin. Saya punya denom sendiri, saya punya denom sendiri. Saya tidak bisa sama dengan apa yang denom kamu ajarkan begitu. Ketika Anda itu boleh terserah. Dan ketika Allah, penciptaan Allah, itu yang saya yakini bahwa Allah adalah segalanya, pencipta tidak berawal dan tidak berakhir. Dan Dia menurunkan Yesus sebagai sang juru selamat. Bukan berarti saya mengutuskan menuhankan Tuhan Yesus Kristus. Paham gak kamu? Artinya Anda bukan Kristen. Anda mengerti makna Kristen atau tidak? Tidak boleh Anda mengerti makna Kristen atau tidak. Udah, Theo diam dulu, Theo. Biar Uni aja, Theo. Theo standby, Theo. Anda namanya yang disebut Kristen. Theo standby, Theo. Satukan pola pikir Tuhan Yesus. Theo standby sayang. Theo. Kevin sayang, tenang adikku. Kenapa kalian gitu? Sudahlah. Sekarang kita diskusi secara akademis saja, baik literasi. Bukan begitu, ini sayang sekali. Jika Anda tidak percaya Yesus adalah Tuhan, Anda jangan mengatasnamakan Kristen, bos. Jangan. Kevin, ada beberapa Kristen sebelum kamu lahir ya. Yang pertama adalah Unitarian juga mengaku Kristen. Kamu mengatakan mereka bukan Kristen itu hak kamu, tetapi mereka juga berhak mengatakan mereka Kristen. Unitarian subordinat itu ada, Ebionit, Nestorian itu ada sebelum kamu, sebelum Katolik ada itu sudah ada aliran-aliran seperti itu. Nah, kita tidak perlu serang pribadi di sini. Kita perang argumentasi dari lawan saja. Kamu bukannya sudah dewasa kan? Saya kembalikan ke rule awal. Saya membawa sebuah narasi dulu, dan narasi ini tolong kamu telaah baik-baik. Kalau memang menurut kamu saya mempelintir, kamu lihat dari sisi mana saya mempelintir. Pertama, dikatakan di situ dalam Yohanes pasal 1 nomor 14 dikatakan firman itu menjadi manusia. Lalu kamu mengatakan bahwa firman itu bukanlah Allah. Padahal firman adalah Allah, sementara firman itu telah menjadi manusia. Maka konsekuensi logisnya adalah kematian Yesus di tiang salib itu bukanlah kematian Tuhan atau Allah, tetapi kematian manusia. Dan konsekuensinya lagi adalah kalian ditebus oleh manusia, bukan Allah. Itu konsekuensinya. Itu kemudian ya itu silakan pelintir. silakan bantah saya. Nah, kemudian kamu katakan Bapa dan aku satu, maka Yesus adalah Bapa. Betul? Nah, ini adalah ajaran, bukan doktrin Trinitas. Ajaran ini muncul dari beberapa abad lalu, yang ini dianatema. Kamu sama dengan Pak Joshua Teu yang dianatema oleh Pak MYM dan Deki Ngadas. Deki Ngadas itu memiliki konsep bapak-bapak gereja di mana Trinitas itu uno substansi trea personae. Satu substansi tapi tiga persona, bukan tiga jabatan. Yang kamu jelaskan tadi adalah ajaran Sabelian. Kalau kamu bicara di hadapan orang-orang Tritunggal, para pendeta Tritunggal seperti Pak MYM dan Deki, kamu akan dibidatkan. Itu satu konsekuensinya. Silahkan kamu kalau tidak percaya dengan saya, tidak apa-apa. Nah, tadi kamu sudah mengakui bahwa yang mati di tiang salib itu adalah manusia, bukan Allah. Betul? Ini kalau saya jawab betul bisa dipelitikan. Ya sudah, kamu jawab saja. Kalau kamu berhak diam kok, diam pun jawaban kok. Saya tidak paksakan kok di sini. Di room saya ini tidak ada yang memaksa. Kamu bisa mengatakan saya tidak mau jawab Unirifa, itu pun jawaban kamu kok. Saya hargai kamu. Oke, silakan dilanjut. Satu dalil Uni. Izin satu dalil Uni untuk menguatkan itu. Uni belum selesai. Satu dalil aja, Bang. Enggak, satu dalil aja, satu dalil ya. Jadinya enggak untuk menguatkan bahwa yang sebentar, yang mati adalah manusia ya. Gini aku bacakan ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, itu menguatkan ya bahwa yang mati adalah manusia.
Dia harus mati dulu supaya menjadi Tuhan ya. Roma 14:9 itu kamu baca ya. Sebab untuk itulah. Sebelum dia mati juga dia Iya ini. Roma 14:9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya loh dia menjadi Tuhan. Akhir dan yang hidup. Loh. Ini rasulmu ya, loh. Bunda, nggak apa-apa. Kalau si Kevin memahami bahwa perkataan Yesus, aku adalah awal dan akhir, maka Yesus adalah yang awal dan akhir. Siapa yang berkata, Riva? Siapa yang berkata? Yesus menyampaikan firman Allah. Yesus yang berkata, aku adalah yang awal. Iya, sama seperti Musa yang berkata, aku adalah aku yang mengutus aku. Lanjut. Sudah ya. Baik. Sekarang begini, kita memang berbeda cara memahami. Tapi kalau kita dirikan pondasi, maka kita akan kukuhkan pondasi kita. Argumentasi pondasi itu dengan literasi by literasi. Literasi kamu bisa saya katakan ambigu. Kenapa? Saya bertanya kepada kamu, Bapa dan Yesus itu satu apa? Karena di ayat lain juga ada pernyataan, ya Bapa, jadikanlah mereka satu di dalam aku di dalam mereka sama seperti engkau. Itu pernyataan Yesus. Lalu kamu mentafsir bahwa kalau ayat ini artinya adalah ini, kalau ayat ini artinya adalah ini. Nah, penjelasan kamu itu saya tuntut akademisnya. Maksud saya dari scholar siapa yang menjelaskan hal itu kepada kamu. Jangan keluarkan dari produk fikir kamu, karena itu adalah asumsi yang tidak bisa dibuktikan. Saya bisa nyatakan itu asumsi yang tidak bisa dibuktikan, ya, karena bahkan doktrin itu adalah doktrin yang dianggap bidat oleh Tritunggal mayoritas. Karena Tritunggal punya konsep uno substansi tria persona, satu substansi Allah tapi tiga pribadi. Kalau kamu tadi menjelaskan secara jabatan, kamu itu modelism yang dibawa ajarannya Sabelian yang disebut dengan oneness, di mana kamu menyatakan tetap menerjemahkan ya Tritunggal ini Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus. Mereka satu pribadi Allah, bukan? Namun tiga pribadi. Saya tiga pribadi. Di awal bahwa saya tidak. Bagaimana penjelasan tiga pribadi itu? Bapak Allah bukan? Bapak Yesus bukan? Iya. Bapak dan Yesus satu pribadi atau dua pribadi? Nah, boleh saya jawab? Boleh lah, memang harus dijawab. Ya, teman-teman semua. Semoga yang Kristen makin diteguhkan imannya dan yang Muslim mungkin bisa menerima kebenaran. Oke? Konsep Tritunggal, teman-teman semua, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ada satu Allah, namun tiga pribadi. Kalau teman-teman tanya, bisa gitu? Namanya juga Tuhan, bro. Bukan itu pertanyaan saya, Kevin. Tunggu dulu. Pertanyaan saya adalah, apakah kamu melebar, membuang waktu, saya mau sholat zuhur. Pertanyaan saya adalah, apakah Bapa dan Yesus itu dua pribadi atau satu pribadi? Adalah satu Allah, namun punya tiga pribadi. Oke, berarti Bapa Yesus bukan? Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Itu satu pribadi namanya. Bapa Allah, Bapa Putra dan Allah Roh Kudus memiliki hakikat yang sama. Mohon maaf. Hakikatnya sama, pribadinya sama enggak? Tiga pribadi memiliki hakikat yang sama. Pribadinya? Tiga pribadi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus memiliki hakikat yang sama. Bapa anak bukan? Apa? Bapa itu anak bukan? Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu dengan Allah Bapa dengan Allah Anak sama tidak? Sehakikat. Dengar penjelasan saya ini. Ya. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Hakikat yang sama. Coba saya terakhir hakikatnya sama ya. Baik. Yesus 100% manusia, 100% Allah. Apakah Allah Bapa 100% manusia dan 100% Allah juga? Sebentar Mom Axel, saya lagi bicara dengan Kevin. Ini salah. Kok ketawa? Katanya satu hakikat. Ini salah. Anda boleh. Katanya satu hakikat di mana sih? Hakikat Allah Bapa dengan hakikat Yesus sama. Saya bagus. Caranya bagus. Tapi tidak begitu juga. Tidak bisa Anda tanamkan. Tidak bisa Anda tanamkan satu konsep. Saya kan cuma bertanya. Anda tanamkan ke A, ke B. Hakikat Allah Bapa dengan hakikat Yesus sama kan gitu kata kamu. Maka saya tanya. Lalu hakikat Yesus menjadi manusia, Allah juga menjadi manusia. Saya tanya. Ya itu kamu yang bertanya. Katanya Yesus adalah Bapa. Tidak begitu. Berarti Yesus Bapa bukan Bapa. Tidak begitu. Tidak begitu. Ya udah berarti Yesus bukan Bapa.
Bukan Yesus, bukan Bapa. Kan saya sudah tegaskan. Tadi katanya Bapa. Gimana sih Allah ini? Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu. Oh iya, Allah Bapa dengan Allah Anak satu pribadi bukan? Satu pribadi atau dua pribadi? Tidak usah tanya lagi, saya jelaskan. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Bisa Kudus ngomong, adalah satu Kakak. hakikat yang sama. Belum Bu, saya mau closing statement dengan Kevin ya. Ini mau saya sholat. Nanti Ibu naik lagi ya, saya buka lagi. Oke, sekarang Kevin silakan kamu closing statement 2 menit karena Uni mau sholat zuhur. Silakan Uni juga mau closing statement 2 menit. Silakan Kevin, adikku yang kukasihi, yang tampan, yang baik, yang baik sekali masuk ke room Uni untuk diskusi. Aku respect sama kamu. Silakan Kevin, adikku. Oke, terima kasih Uni Rifa yang sangat cantik juga teman-teman ya. Jangan sampai ada iri benci dalam kita ya. Kita hanya berdiskusi ya. Saya juga sebagai Kristen tetap mengasihi teman-teman yang saudara Muslim. Oke, begini. Jadi close statement dari Kevin Rico adalah seperti ini. Ketuhanan Yesus itu sudah benar-benar ada dalam Alkitab. Yang pertama, Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Berikutnya, Pasal 14 ayat 6. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi teman-teman yang mau menuju jalan kebenaran harus melalui Yesus. Percaya kepada Yesus. Berikutnya, Yesus sendiri pernah mengakui secara eksplisit bahwa dia adalah Allah. Dalam Yohanes 13 ayat 13 dia berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan Tidak ada Allah di situ, itu Tuhan. memang akulah guru dan Tuhan. Tunggu, jangan melintir. dibantah saya. Iya, tapi nggak ada Allah di situ. Jangan pelintir kitab suci kamu, adikku sayang. Berikutnya. Coba buka. Oke, kita buka aja lah mana Allah di situ ya. Ya ampun. Statement kok Uni tiba-tiba begini. Iya, tapi kamu menyesatkan, Dek. Masa di situ Allah, di situ Tuhan. Kan nanti Uni juga dikasih waktu untuk Oke, yaudah. Ini Uni sanggah nanti. Kamu jangan pergi ya. Uni mau melihatkan kamu nanti. Tidak pergi. Oke, berikutnya. Wahyu 1 ayat 17 hingga 18. Dalam perjanjian baru Yesus menyebut dirinya yang pertama dan yang terakhir. Ini relevan guys. Sama ada ayat di Quran 57 ayat 3 mengatakan bahwa dalam Quran Allah menyebut dirinya sebagai yang pertama dan yang terakhir. Satu lagi yang paling luar biasa adalah Quran 22 ayat 56 hingga 57 mengatakan, dalam Quran Allah mengatakan bahwa dia akan menghakimi. Ini waktu pada sedeng kali habis minum kal panas kali ya. Membuktikan Yesus Tuhan memakai Al-Quran. Dia pakai Yohanes 10:30, Yohanes 13:13. Padahal Yohanes 13:13 nggak ada kata Tuhan loh teman-teman. Ngarang aja dia nih. Adikku Kevin, aturan dalam iman kamu jangan menambahi firman, jangan mengurangi. Ketika kamu berkata tentang Allah, tidak ada sesungguhnya dalam Yohanes 13 pasal 13 nomor 13 itu kata Allah. Melainkan di situ menggunakan kata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Kalau kita cross check kata Tuhan itu sendiri mengambil dari bahasa Yunani yang adalah kurios. Kurios itu juga digunakan untuk pemilik keledai yang diambil Yesus. Ini dia ya, saya tunjukkan data aja ya. Nah ini ya, kamu sabar dulu ya nih. Ini kata ini. Ini tidak ada kata Allah di sini. Menyebut aku guru dan Tuhan. Ini kata Tuhan. Kata Tuhan di sini kalau kita lihat, kata Tuhan itu menggunakan kata kurios. Nah, ternyata pemilik keledai di dalam kitab Kevin juga kurios. Tidak ada kata Allah. Kevin menambahi firman-Nya Tuhannya tadi. Ya, kalau kata Allah itu beda, itu Theos. Lukas pasal 19 nomor 33. Ya, nih Lukas pasal 19 nomor 33. Kalau kita lihat, ada gambar Uni. Oh, udah. Ini nih. Bentar, saya lihatkan. Kalau kita baca di sini adalah ketika mereka melepaskan keledai itu berkatalah orang yang empunya keledai. Kita lihat empunya keledai di sini. Empunya keledai ini kecil ya, ini kecil. Maka kalau kita lihat kata empunya di sini, empunya kita klik di sini ya, kita klik empunya, maka akan tertulis ini kata. Oh sorry, saya salah. Kata kalau kita lihat empunya mana nih? Aduh mana ini? Nih ya, sorry. Kevin cek sendiri ya. Aduh kok buram ya? Nah ini kata kurios juga, pemilik keledai. Apakah dia Allah? Apakah dia Tuhan? Kan tidak, Kevin. Ini bahasa asli kitab kamu, ya. Kurios. Ini kurios ini, pemilik keledai. Nah, kemudian kamu berkata bahwa Yesus adalah jalan. Iya, saya percaya. Yang namanya jalan, setiap nabi itu jalan mengenal Tuhan.
bukan berarti dia adalah Tuhan, bukan berarti dia tujuan gitu. Nah, terus kamu sudah mengatakan apa ya tadi, Yesus itu adalah firman. Iya, saya percaya Yesus adalah firman, anggaplah begitu. Kemudian saya tanya kepada kamu, yang mati di tiang salib firman bukan? Firman. Manusia atau Allah? Yang mati adalah Allah. Maka dengan begitu konsekuensi logis imanmu adalah kalian ditebus oleh manusia, bukan oleh Allah. Sesimpel itu. Simpel banget. Saya cuma butuh pengakuan aja. Kalau pengakuan sudah jujur dilontarkan, ya saya udah selesai lah gitu. Nah, jadi Bunda Rama, apa yang mau disampaikan Bunda Rama? Closing statement. Boleh bawa dalil Bunda Rama? Aduh, terima kasih Bunda Rama, silakan. Ya, halo. Ya, itu sudah mewakili semua apa yang disampaikan unik ya. Dan memang mereka kebingungan dengan dalil-dalil mereka sendiri. Tapi apa-apa ya, itu iman masing-masing. Saya atau kalian. Nah, di situ, iya itu karena kamu imani, jadi kamu merasa nggak bingung. Saya mau sholat zuhur, Bunda, langsung ya, aja. Kalian nggak mungkin tanya dua satu. Jadi udah. Yesus adalah jalan. Jalan berarti bukan tujuan ya. Tujuannya kata Yesus Yohanes 17 ayat 3 kan. Hidup yang kekal ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu adalah hidup yang kekal ya, tujuan. Yesus adalah jalan, tapi Bapa atau surganya Allah adalah tujuan ya. Dan kalau Anda berkata Yesus dan Bapa adalah satu, bukan berarti satu dalam arti sesungguhnya, tapi itu hanya secara alegori ya, bahwa mereka satu tujuan, satu pengajaran. Ya, makanya Yesus berkata bahwa pengajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Nah, banyak ayat seperti itu ya. Bapa lebih besar dari aku. Jadi bagaimana mungkin Bapa di dalam Yesus, sementara Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku. Nah, itu aja mungkin ya poin-poinnya, karena unik mau ya, sholat. Terima kasih Bunda Rama, saya mau istirahat dan sholat zuhur dulu. Buat teman-teman ya, pertama ketika kalian masuk ke room saya, bawa dalil. Yang kedua adalah bawa otak dan akal, jangan ditinggal. Terima kasih. Yang kejang-kejang, selamat kejang-kejang ria. Saya makin cantik, makin gemoy, makin banyak duit, makin bahagia hidup saya ketika kalian kejang-kejang. I love you kejang-kejang. Cium kudus dulu.